بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حبيب إله العالمين. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا قرة عين رسول رب العالمين. السلام عليكما يا سيدي الشباب أهل الجنة أجمعين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على من اقتدى بقدوته من الأولين إلى الآخرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa lagi ada meme yang sampai pada saya dari Libanon. Di situ ada gambar seorang yang syahid pada peristiwa beberapa waktu yang lalu di Irak. Dan orang yang syahid itu berkata, kedatangan kalian di Karbala tidak dengan sendirinya menjadikan kalian Karbala'i. Karbala itu, ya di ujung itu ya nisbah. Jadi orang-orang kita yang berziarah itu biasanya mendapat gelar Karbala'i dalam bahasa Arab dan juga masuk ke dalam bahasa Persia. Orang-orang yang mengikuti mazhab tertentu biasa pakai ujungnya itu I. Asy-Syafi'i itu pengikut Imam Syafi'i. Ana Ja'fari, saya pengikut Imam Ja'far. Dan Karbala'i itu dinisbahkan kepada kafilah cinta pengikut Imam Husain salamullahi alaih. Kata syahid ini, kehadiran Anda di Karbala tidak menjadikan Anda otomatis Karbala'i. Karena Shimr bin Jaushan juga hadir dalam peristiwa Karbala itu. Dan dia tidak menjadi Karbala'i. Seorang itu menjadi Karbala'i, kata kalau dia disebut Al-Karbala'i itu soro Karbala'iyan bittahawul. Kata. Jadi seorang itu menjadi Karbala'i bukan karena kehadiran, tapi karena transformasi. Karena perubahan diri kita setelah kedatangan kita ke Karbala. At-tahawul itu transformasi ruhaniyah yang kita alami setelah kita berada di Karbala dan mengikuti acara Arba'in. Saya dalam pembicaraan sekarang ini akan membawakan nas-nas dari Imam Ali untuk menunjukkan bahwa kunjungan kepada Karbala adalah sunnah yang mulai dirintis oleh para nabi. Bagaimana para nabi berkunjung ke situ seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, tidak akan saya ungkapkan di sini terlalu panjang. Tapi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkunjung ke Karbala. Bahkan dibawakan kepadanya kan turbah dari Karbala. Saya yang akan saya bawakan di sini adalah kunjungan Imam Ali salamullahi alaih kepada Karbala. Dari kitab Itsbatul Huda lil Khur al-Amili juz kedua halaman 409-410. Untuk selanjutnya saya tidak akan menyebutkan juz-juz itu karena mengganggu pembicaraan kita. Jadi saudara nanti kalau ingin tahu sumbernya gimana, dikasihkan ini. Ini saya mengambil dari kitab Fi Rihabi Karbala, dalam naungan Karbala, ditulis oleh Syekh Husain Al-Qurani. Nah, dalam kitab Itsbatul Hudat dari Al-Khur Al-Amili dari Ali alaihi salam annahu qala, Imam Ali pernah bersabda, ka'anni bil qusur qad syuyyidat hawla qabril Husain ibn Ali. وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين عليه السلام ولا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق. Kata Imam. Dan ini disebutkan dalam bab tentang pengetahuan yang gaib pada masa depan yang disampaikan oleh Imam Ali. Imam Ali banyak menyampaikan nubuat-nubuat ke masa depan, termasuk bahwa akan ada senjata pemusnah yang terbuat dari zarrah, dari atom.
termasuk juga kedatangan ISIS dengan benderanya di Irak sekarang ini. Kalau nggak salah buku ini udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tentang ramalan-ramalan Imam Ali berkenaan dengan akhir zaman. Di sini Imam Ali meramalkan apa yang akan terjadi pada kuburan Imam Hussein. Katanya, seakan-akan aku melihat istana-istana kusur, artinya dari kata qasr sebetulnya rumah-rumah yang megah atau bangunan-bangunan yang megah. Yang dalam bahasa Arab disebut saja qasr. Dalam bahasa Spanyol al-kasar itu istana. Dan aku seakan-akan melihat ada istana-istana sudah dibangun di sekitar kuburan Imam Hussein. Wa ka'anni bil mahamil takhruju minal Kufah. Dan aku melihat seakan-akan ada beberapa kafilah, ada beberapa rombongan-rombongan keluar dari Kufah. Ila qabril Husain alaihissalam, kepada kuburan Imam Hussein alaihissalam. Wala tadhhabul ayyam wal layali hatta yusara ilaihi minal afaq. Dan tidak berlalu hari, malam dan siang kecuali akan didatangkan kepadanya rombongan-rombongan dari angkasa. Afaq itu berasal dari kata ufuk, memberikan kepada kita penafsiran yang banyak. Ada yang menafsirkan, katanya jadi mula-mula itu Imam Hussein itu tidak dikunjungi orang. Tapi pada waktu jatuhnya kekuasaan Bani Marwan, kekuasaan Bani Umayyah kan, karena kemudian ada pergantian pada keluarga Marwan, tapi sebetulnya semuanya dari sumber yang sama, yaitu dari keluarga Umayyah. Cabang dari keluarga Umayyah adalah Bani Marwan. Sampai jatuhnya kekuasaan Bani Marwan, kata sebagian. Wa dzalika inda inqita'i mulki daulati Bani Marwan. Dan ini terjadi ketika runtuhnya kekuasaan Bani Marwan. Tapi buat saya, itu yang diramalkan oleh Imam Ali. Bahasanya terharu. Insya Allah saudara-saudara yang didatangkan dari berbagai negeri, fil afaq, dari berbagai ufuk yang datang ke Karbala. Hadis ini menyebutkan tentang para peziarah Imam Hussein di Karbala yang datang dari berbagai ufuk, dari berbagai negeri, melalui lautan, melalui angkasa, tapi datangnya melewati Kufah. Takhruju minal Kufah. Jadi mereka keluar dari Kufah. Itu salah satu di antara hadis yang menjelaskan tentang visi Imam Ali tentang masa depan untuk kuburan Imam Hussein. Seperti bil qusuri qad syuyyidat haula qabril Imam Al-Hussein. Istana-istana udah ditegakkan di sekitar kuburan Imam Hussein. Maksudnya bangunan-bangunan tinggi didirikan di sekitar itu. Cuma berbeda dengan Tanah Suci. Kalau Tanah Suci emang benar-benar istana-istana. Bedanya satu aja. Kebanyakan bangunan-bangunan di situ adalah pesantren-pesantren, majelis-majelis ilmu, dan bangunan untuk para peziarah masih tetap sederhana juga. Semua orang bisa membayar di situ, bahkan semua orang boleh tidak tinggal di situ itu dan tetap berkesempatan untuk berziarah. Hadis lain yang terkenal diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Ketika Imam Ali berkunjung ke Karbala, berikan contoh kunjungan beliau ke Karbala, dalam riwayat yang lain mengutipkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, "Kuntu ma'amiril mu'minina alaihi salam fi khurujihi ila Siffin." Aku bersama Imam Ali ketika kami keluar menuju Siffin. Sampailah kami ke Nainawa atau Ninive. Falamma nazala bin Nainawa, ketika Imam turun di Nawa, dan itu di tepian sungai Furat, qala bi'a'la sautih, kata Imam berkata dengan suara yang sangat keras, "Ya Ibn Abbas, ata'rif hadzal mawdi'? Kau kenal tempat ini?" "Ma'arifuhu ya Amirul Mu'minin."
Aku tidak mengenal tempat ini, wahai Amirul Mukminin. Lau araftahu kama'rifati lam takun tajuzuhu hatta tabki kabukai. Sekiranya kau mengenal tempat itu seperti aku mengenalnya, kamu tidak akan melewati tempat ini kecuali kamu akan menangis sama dengan tangisanku. Fabaka tawilan, dan menangislah imam panjang sekali, lama, hatta khadallat lihyatahu minad dumu, sampai seluruh janggutnya itu dibasahi dengan air matanya. Dan kami pun menangis bersamanya. Wa huwa yaqul, dan ia berkata, mali wali Abi Sufyan, mali wali ali harbin, hizbis syaitan, wa awliya'il kufr. Sabron ya Aba Abdillah, faqad lakiya abuka mithla alladhi talqa minhum. Imam Ali itu mengaduh, itu menjerit, berkali-kali beliau menangis dengan jeritan itu. Apa yang aku lakukan antara aku dan Abu Sufyan, antara aku dan keluarga perang dari tentara setan, para aulia. Itu kata aulia yang ada pada surat Al-Maidah ayat 51. Wa auliya'il kufur, dan para pemimpin yang kufur. Kemudian Imam Ali melihat ke tepian Furat itu. Bersabarlah kau, hei Aba Abdillah. Engkau akan menemui apa yang pernah ditemui oleh bapakmu. Engkau akan mengalami apa yang dialami oleh ayahmu. Dalam kisah Asyura, ketika Imam Husain sampai di tepian sungai Furat itu, mula-mula Sayyidah Zainab yang menangis dan menceritakan satu peristiwa ketika kakeknya masih hidup. Dan ia bercerita tentang Karbala. Waktu itu katanya menemukan kakeknya sujud lama sekali dan menangis. Setelah terbangun, kakeknya berkata, nanti kamu akan datang di satu tempat, dan seterusnya. Tapi di tengah-tengah berkecamuknya peperangan waktu itu, Abu Abdullah atau Imam Husain mendengar suara Imam Ali yang diteriakan pada waktu Imam Ali datang ke situ. Ya Sobron, ya Aba Abdullah, bersabarlah kamu, hei Abu Abdullah, karena kau akan menemui apa yang dialami oleh bapakmu, oleh ayahmu. Itu sih peristiwa-peristiwa itu melintas ruang dan waktu. Mungkin hanya Ustaz Dimitri yang bisa menjelaskan bagaimana suara Imam Ali sekian puluh tahun sebelumnya masih didengar oleh Abu Abdillah pada saat yang tepat itu. Dan bahwa bagaimana Imam Ali bisa menengok ke masa depan dan menyaksikan apa yang terjadi. Sobron ya Aba Abdillah, faqad lakiya abuka mithal ladhi talqa minhu. Hadisnya ini panjang, kita potong. Sampai Imam Ali berkata, wa hadhihi ardu karbin wa bala'in. Dan inilah bumi tempat derita dan nestapa. Yudfanu fiha al-Husain wa tis'atu asyara rajulan. Di sini dimakamkan Al-Husain dengan 19 orang pengikutnya. Kulluhum min wuldi. Semuanya itu dari anak-anakku. Wa wuldi Fatimah. Dan dari anak-anak Fatimah. Peristiwa ini, biasa dalam ilmu hadis, kalau kita gunakan dari metode historis, kita tidak menentukan hadis itu apakah dhaif atau sahih berdasarkan penilaian ahli jarh wa ta'dil yang umumnya subjektif. Tapi kita kumpulkan semua hadis-hadis itu dan kita cek konsistensi di antara hadis-hadis itu. Kalau hadis itu konsisten, kita anggap hadis itu sahih. Biasa memang ini sudah mereka mulai, cuma tanpa metode. Itu disebutnya mutataba'ah atau tatabu', mengikuti satu hadis dengan mengumpulkan hadis-hadis yang lain. Biasanya hadis itu saling melengkapi atau hadis itu menjadi cek terhadap otentisitas. Tadi hadis tentang Imam Ali yang datang ke tepian Furat dan berkata seakan-akan ia melihat Imam Husain di situ dan berteriak, Sobron ya Aba Abdillah.
Bersabarlah hei Abu Abdillah. Tema kemarin Asyura kita itu kaifa sabruk. Bagaimana kesabaran kamu? Ini kita masukkan lagi satu hadis yang lain, tidak bercerita tentang peristiwa itu, tapi memperkuat bahwa peristiwa itu memang benar. Sebagaimana ada riwayat lain bahwa Imam Husain mendengar kata sobron, ya Aba Abdillah. Di zaman Amirul Mukminin, Imam Ali masih hidup, ada seorang lelaki dalam pasukan imam. Tapi dia tidak termasuk pecinta imam. Tapi istrinya adalah pecinta Amirul Mukminin. Dan kata orang ini, kami sampai ke Nainawa dalam jalan kami menuju Siffin. Dan Imam Ali berbicara tentang tanah Karbala. Dan bahwa di tanah Karbala itu akan dihimpunkan orang yang satu kelompok masuk surga dan satu lagi masuk neraka. Jadi di situ, Karbala itu satu tanah yang di situ akan masuk orang ke surga tanpa hisab, juga masuk neraka tanpa hisab. Faqultu fi nafsi, kata aku ngomong dalam diriku. Kata orang itu, wa ma adrahu bil ghaib hatta yatakallama bihadzal kalam. Kalau pakai bahasa terjemahan bebas, sotoy ini ngomong tentang yang gaib, katanya gitu. Sampai dia ngomong seperti ini, dari mana dia tahu yang gaib itu? Karena itu akan terjadi sekian puluh tahun kemudian. Wa ma adrahu bil ghaib hatta yatakallama bihadzal kalam. Kemudian laki-laki itu pulang ke Kufah dan berkata kepada istrinya, aku keheranan menyaksikan teman kamu itu. Maksudnya karena istrinya itu pengikut Imam Ali. Ala ujibuka min siddiqika. Itu sangat mengherankan kamu apa yang dilakukan oleh teman kamu Abil Hasan. Yang dimaksud adalah Amirul Mukminin, dan ia memberitahukan kepada istrinya itu mustahzian bima sami'a minhu. Maksudnya untuk mengejek, ya, mencemoohkan apa yang dikatakan oleh imam itu. Tapi apa kata istrinya? Da'na minka ayyuhar rajul. Tinggalkan kami dalam urusan ini, hei laki-laki. Fa inna Amirul Mukminin alaihi salamu lam yaqul ila haqqan. Karena Amirul Mukminin tidak pernah ngomong kecuali yang benar. Wadarat al-ayyam, sampai berjalanlah waktu, sampai Ibnu Ziyad berkuasa di Kufah. Dan mulailah dia mempersiapkan pasukan untuk memerangi Imam Husain. Nama yang punya lakon dalam cerita kita ini, sahibu hadhil qissah, yang punya lakon dalam cerita ini, namanya Hursumah. Berada dalam pasukan yang disiapkan oleh Ibnu Ziyad. Jadi dia termasuk dalam rombongan pasukan itu. Ketika Ubaidillah bin Ziyad mengirimkan pasukan yang ia kirim kepada Imam Husain, kuntu fil khailil ladzi bu'itha ilaihim. Aku termasuk di dalam pasukan berkuda, pasukan yang diutusnya. Sampailah aku kepada Al-Husain dan sahabat-sahabatnya, dan aku mengenal tempat itu karena dahulu Imam Ali pernah menunjukkannya kepada aku. Araftu al-manzil alladhi nazalna fihi ma'aliyin wal buq'ati allati rafa'a ilaiha min turbatiha. Dan aku melihat lagi ke tempat itu, tempat dulu Imam Ali turun di situ, dan tempat Imam Ali mengambil turbah dari situ dan menciumnya. Wal qaulul ladzi qalahu, dan aku ingat lagi apa yang diucapkan oleh Imam Ali. Faqarihtu masiri, aku rada takut ini meneruskan perjalananku. Lalu aku menunggang kudaku sampai mendekat berada di depan Imam Husain. Aku ucapkan salam kepadanya dan aku sampaikan apa yang diceritakan ayahnya, yaitu Imam Ali, kepada Imam Husain tentang apa yang diucapkan oleh ayahnya di tempat ini. Faqala al-Husain, Al-Husain berkata, am'ana am alaina
Apakah kamu, are you for me or are you against me? Apakah kamu bersama aku atau kamu mau melawan aku atau di pihak lawanku? Ya benar Rasulullah, wahai putra Rasulullah, la ma'aka wala alaika. Aku tidak milih gabung dengan kamu dan aku juga tidak akan melawan kau. Taraktu wuladi wa iyali. Aku tinggalkan anak-anakku dan keluargaku. Akhafu alaihim min ibni Ziyad. Karena aku takut keselamatan mereka terancam oleh Ibnu Ziyad. Maksud dia, kalau aku ikut engkau imam, keluarga aku akan dibantai habis oleh Ibnu Ziyad. Faqala al-Husain alaihissalam. Lalu Imam Husain berkata, fawalli harban hatta la tara maqtalana. Buru-burulah kamu melarikan diri dari tempat ini sampai engkau tidak menyaksikan pembunuhan kami. Hatta khafiya, katanya ucapan ini disampaikan oleh Imam Husain karena kasih sayangnya kepada orang yang tidak memilih kesahidan dan tidak memilih surga. Dan dia tidak ingin orang ini, karena kalau melihatnya tapi tidak membelanya, tapi melihatnya saja tapi tidak membelanya, dia akan masuk fidarkil asfali minan nar. Dalam bahasa Arab kita sebut fid darokat. Imam Husain tidak ingin dia masuk ke dalam neraka. Lalu dia berkata, fawalladhi nafsu Husainin biyadihi. Demi yang jiwa Husain ada di tangannya. La yarul yawmu maqtalana ahadun thumma la yu'inuna illa dakhalan nar. Tidaklah orang hadir di tempat ini melihat peristiwa pembunuhan kami, kemudian ia tidak membantu kami, kecuali ia masuk neraka. Dan kata Hurthumah, lalu aku buru-buru meninggalkan tempat itu, melarikan diri, sampai aku tidak melihat lagi tempat yang di situ bakal terbunuh Imam Husain. Kata penulis kitab ini, peristiwa ini sebetulnya bahwa berita terbunuhnya Imam Husain sudah sampai bukan saja kepada dia, tapi juga kepada kita sekarang ini. Walau binisbati aqallin, walaupun sedikit aja, tapi kalau berita itu sampai kepada kita. Dan Imam Husain tanya kepada kita, ama'ana am alaina? Apakah kamu bersama kami atau kamu yang menyerang kami? Dan kalau kita menyaksikan, saudara-saudara, menyaksikan tempat terbunuhnya Imam Husain salamullahi alaihi, sudah termasuk kelompok yang menyaksikan itu. Summa la yu'inuna, tapi kalau kalian tidak membantu kami, membantu Imam Husain, dakhalan nar, jadi masuk ke neraka. Peristiwa ini juga memperkuat hadis itu tentang ziarah Imam Ali kepada Karbala. Dan percayalah pasti waktu itu Imam Ali bersama rombongan naik kuda atau berjalan kaki. Karena biasanya ada pasukan kuda, al-khail, dan ada pasukan infanteri yang berjalan kaki. Tidak ada yang naik mobil, udah pasti pada waktu itu. Nah, kita lanjutkan beberapa kisah dari Suwaid bin Ghaflah. Qala, kami bersama Amirul Mukminin ketika tiba-tiba datang seseorang dan berkata, ya Amirul Mukminin, ja'tuka min wadil qura wa qad mata Khalid bin Urfutah. Hai Amirul Mukminin, kami datang dari sebuah lembah, dari kampung, dari dusun, dan sudah meninggal Khalid bin Arfatah atau Urfatah. Dan Imam Ali langsung berkata, ukfuf, ukfuf, jangan ngomong begitu, lam yamut, Khalid itu belum mati, kata Imam Ali. Fa'adaha alaih, diulang lagi orang itu, enggak, dia mungkin dalam keadaan sakit keras. Tidak, katanya, lam yamut. Faqala lahu alaihi salam, Imam Ali berkata, lam yamut,
walladzi nafsi biyadih la yamutu hatta yaquda jaisha dolalatin yahmilu rayatahu Habib bin Hammad. Dalam riwayat yang lain, karena ini masalah titik, dulu tulisan Arab itu tidak pakai titik. Jadi kalau Habib bin Hammad tidak ada titik. Jadi ada yang menyebutkan juga ini Habib bin Jammaz. Ya, Habib bin Jammaz-nya itu ada titiknya di situ. Ini hanya perubahan. Biasanya orang menyebut dalam ilmu hadis itu tashif. Jadi nanti kamu akan berada dalam pasukan kesesatan. Dan yang membawa benderanya di waktu itu adalah Habib bin Hammad atau Habib bin Jammaz. Mendengar itu, Habibnya mendengar berita itu. Lalu ia datang kepada Amirul Mukminin. Unashidukallaha fiyya. Demi Allah, aku minta engkau bersumpah dengan nama Allah. Aku ingin bertanya kepadamu atas nama Allah. Wa inni laka syiah. Aku ini kan syiahmu. Wa qad dzakartani bi amrin wallah ma'arifuhu fi nafsi. Dan kau tadi menyebut-nyebut satu perkara yang tidak pernah terbayangkan akan terjadi pada diriku. Bahwa dia akan memimpin pasukan kesesatan yang memerangi Imam Husain. Enggak mungkin katanya, aku ini syiahmu. Inni laka syiah. Lalu Imam Ali berkata, in kunta Habib bin Hammad fatahamalha. Kalau engkau itu memang betul namamu Habib bin Hammad, kau akan mengalami itu. Tanggung aja itu. Kata Abu Hamzah, periwayatnya, fawallah, demi Allah, ma mata, tidak meninggal itu Habib bin Hammad, hatta bu'itha Umar bin Sa'ad ilal Husain bin Ali alaihi salam, sampai diutus Umar bin Sa'ad kepada Husain bin Ali, dan di depannya waja'ala ala maqdamatihi, jadi pasukannya di depan itu yang memegang bendera adalah Khalid bin Arfatah dan Habib bin Hammad sebagai pemegang benderanya. Kata hadis ini membuat kita berpikir bahwa orang yang sudah menjadi pengikut Imam Ali, yang bisa satu saat menjadi memusuhi Imam Ali, bisa tiba-tiba berubah jadi pemusuhi Imam Ali. Dan ini orang-orang ini nih yang sudah pernah ikut perang bersama Imam Ali. Kita kan mendukung Imam Ali tapi tidak pernah ikut perang bersama Imam Ali atau untuk Imam Ali. Kecuali kalau Asyura kita anggap sebagai peperangan, atau perjalanan Arba'in itu kita sebagai salah satu peperangan kita. Itu yang pernah ikut perang bersama Imam Ali, tidak dijamin bahwa dia akan mengkhianati imam. Jadi bayangkan orang-orang seperti kita yang tidak pernah ikut dengan Imam Ali, mungkin kita pernah ikut Karbala, itu tidak ada jaminan bahwa kita, wa na'udzubillah min dzalik, tidak akan menyimpang dari Imam Ali atau tidak akan meninggalkan Imam Ali. Imam Ali pernah menemui Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas kita tahu ayah dari Umar bin Sa'ad yang memimpin pasukan membunuh Imam Husain. Ketika Imam Ali berbicara kepada Sa'ad, Imam Ali berkata begini, inna fi baitika lasakhlan yaqtulu ibna Rasulillah. Di rumah kamu itu sekarang ada bayi yang merangkak yang nanti akan membunuh putra Rasulullah. Wa kana ibnuhu saghiran yahbu, dan waktu itu anaknya itu masih merangkak, bayinya masih merangkak. Satu hari juga Imam Ali itu pernah ditanya di Kufah juga. Imam Ali pernah berkata, saluni qabla an tafqiduni. Tanya aku sebelum kalian kehilangan aku. Tanya aja tentang agama ini, karena aku tahu ayat Quran ini apakah dia turun di lembah atau turun di kota, aku tahu semua. Tanyalah aku. Imam Ali bukan menyombongkan diri, tapi Imam Ali cemas karena waktu itu umat sudah mengikuti orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang agama. Sebelum zaman Imam Ali, di zaman Umar ibn al-Khattab,
Ada orang Yahudi yang disuruh untuk memberikan ceramah rutin di Masjid Nabawi dan di Ka'bah. Jadi orang mengikuti agama itu kepada orang-orang yang tidak tahu tentang agama. Saya tidak akan menyebutkan nama orang-orang itu karena takut dituduh penistaan terhadap agama. Sebenarnya saya bicara sekarang ini tidak hati-hati. Tapi kan tugas saya hanya membacakan. Tadi sudah tahu, saya hanya membacakan saja. Dan kalau harus dihukum, saudara bawa ini. Ini buktinya. Balik lagi. Ketika di Kufah, di Masjid Kufah, nanti saudara akan ketemu Masjid Imam Ali. Dan ada satu pintu yang rada ditutup, sekarang tidak bisa masuk ke situ. Pintu itu bersejarah, dan sekarang pintu itu disebut Bab Thu'ban. Pintu ular, tapi ada peristiwa juga waktu itu. Ketika Imam Ali berkata, Saluni qabla an tafqiduni. Tanya aku sebelum kalian kehilangan aku. Lalu ada orang di situ ingin menguji Imam Ali. Pertanyaannya hanya untuk menguji Imam Ali aja. Ngujinya juga hanya untuk menjatuhkan. Karena dia pikir pasti Imam Ali tidak tahu. Nanya juga tidak relevan, tidak urusan agama. Dia cuma tanya, kalau engkau tahu segala hal, coba berapa jumlah rambut di kepalaku? Begitu tanyanya sama Imam Ali. Berapa jumlah rambut di kepalaku? Kata Imam, sama dengan jumlah malaikat yang bergantung di setiap lembar rambut kamu yang sekarang ini melaknat kamu. Kata Imam Ali. Dan dia tidak bisa memverifikasi nih. Kalau memverifikasi juga ngeri juga kan. Dan ketahuilah bahwa di rumah kamu sekarang ada seorang bayi yang nanti akan memimpin pasukan yang akan membunuh Imam Hussein. Dan dia akan datang ke Kufah melalui pintu ini. Lalu Imam Ali menuju kepada pintu yang tadi itu disebut pintu Thauban itu ya, pintu ular. Karena dulu pernah ada raja jin, ratu jin yang datang ke situ berbaiat kepada Imam Ali. Pasti orang-orang yang tidak suka sama Imam Ali mengejek pembicaraan saya sebagai sejumlah tahayul. Biasanya yang menyebut saya mengucapkan tahayul itu udah saya duga. Dia orang yang tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi. Orang yang pura-puranya seperti rasional padahal sebetulnya tidak rasional. Atau orang tidak bisa membedakan antara rasional dengan empiris. Rasional itu artinya masuk akal. Kalau empiris itu artinya bisa dilihat, bisa disaksikan. Yang gaib-gaib itu bisa rasional, bisa tidak rasional. Cuma yang jelas yang gaib itu tidak empiris. Karena kita tidak bisa buktikan melalui pembuktian sains. Dan memang kemudian orang itu bergabung dengan pasukan kesesatan itu. Cuma pertanyaan kita sekarang, kenapa orang itu? Dan katanya itu sudah dikenal. Karena Nabi mengulang-ulang beberapa kali. Kemudian Imam Ali mengulang berkali. Para sahabat itu sudah tahu bahwa nanti Imam Hussein itu bakal dibunuh. Dan pembunuhnya sesama kaum muslimin juga. Itu diberitahukan oleh Rasulullah berkali-kali. Hadisnya itu termasuk hadis yang banyak sekali. Bahkan dalam sumber-sumber ahli sunnah juga banyak sekali. Cuma pertanyaan kita, mengapa sudah tahu begini orang itu tetap melakukannya? Terus itu tadi itu mungkin ada pertanyaan filosofis. Hamad itu. Kenapa dia udah tahu ke situ? Dan dia tetap menjalani itu juga. Apa yang sudah ditentukan itu. Apakah tidak ada pilihan baginya? Masih ada pilihan. Tapi dia tidak memilih itu. Itu kita tidak jawab sekarang, itu dipikirkan tempat masing-masing. Yang jadi pelajaran di sini ialah bahwa walaupun kita sudah menjadi pengikut imam, tidak ada jaminan bahwa kita tidak menggeser telapak kaki kita dan meninggalkan imam. Idza dakhala Umar bin Sa'ad min babil masjid, kalau Umar bin Sa'ad masuk ke pintu masjid, yaqulun, orang-orang di sekitar itu, para sahabat Nabi itu berkata, hada qatilul Husain ibn Ali. Ini nanti akan membunuh Husain ibn Ali. Wa dzalika qabla ay yuqtala bi zamanin tawilin. Dan itu terjadi
lama sebelum terbunuhnya Imam Husain. Marilah kita jawab pertanyaan itu, mengapa orang yang sudah tahu itu semua, entoh tetap juga menyerang Imam Husain? Kenapa? Dan kita masuk sekarang ke Kufah yang akan saudara kunjungi. Betapa Imam Ali memuji ahli Kufah. Tapi kemudian dari ahli Kufah itu juga muncul para pengkhianat. Para pengkhianat Imam Husain, para pengkhianat Imam Hasan juga muncul dari Kufah. Padahal kata Kufah itu tempat Imam Ali mengajar. Dan Imam Ali bukan hanya mengajar dengan ilmunya, Imam Ali juga mengajar dengan akhlaknya. Beliau sering datang ke pasar dan beliau menyampaikan hadis-hadis Nabi dan ayat Al-Quran tentang harus menjaga amanah dalam berjualan. Beliau juga disaksikan oleh orang-orang Kufah dalam hal keadilan, kejujuran, dan kesederhanaan hidupnya. Kehadirannya itu bersifat pedagogis. Kehadirannya di tengah-tengah orang itu semua mengajarkan kepada mereka tentang sosok seorang pemimpin Islam. Saya bacakan ucapan Imam Ja'far As-Shadiq tentang Imam Ali di Kufah. Ketika Imam Ali di Kufah, kata Imam Ja'far As-Shadiq, "Masya bidau'il islami wa nurih." Ia berjalan di tengah-tengah umat manusia dengan membawa cahaya Islam dan nurnya Islam. Dan ini pujian Imam Ali terhadap Kufah. Al-Kufah kanzul imani wa hujjatul islami wa sayfullahi wa ramhuhu. Yada'uhu haythu sya'a walladhi nafsi biyadihi la yantasirunna Allah bi ahliha fi syarqil ardi wa gharbiha kama intashara bil Hijaz. Kufah adalah gudangnya iman dan hujahnya Islam dan pedang Allah dan tombaknya. Allah letakkan di tempat yang dikehendakinya. Demi yang jiwaku ada di tangannya, Allah akan membela penduduknya di ujung timur bumi dan barat bumi, sebagaimana Allah telah menolong Al-Hijaz. Al-Kufah itu sayfullahi wa ramhuh, pedangnya Allah dan tombaknya. Wa huna ya'ti su'al, kaifa nafhamu at-taghayyur fi mawaqif ahli al-Kufah ma'annahum tatalamadhu ala yadi Amiril Mu'minin. Disinilah timbul pertanyaan, kenapa terjadi perubahan dalam perilaku orang Kufah padahal mereka belajar langsung kepada tangan Amiril Mu'minin alaihi salam. Salah satu alasan sebetulnya yang menjadikan seseorang itu setia kepada agamanya dan tidak berkhianat bukan karena faktor gurunya saja. Kan gurunya ini Imam Ali. Kenapa bisa dikhianati? Orang juga kan, gak mungkin itu Rasulullah gagal mendidik murid-muridnya. Karena yang mengajarnya itu langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana mungkin, itu argumentasi mana mungkin. Tapi yang terjadi sama seperti para pengikut Imam Ali, pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyaksikan Rasulullah, yang masya bidau'il Islam wa nurih, yang seperti Imam Ali dia berjalan dengan membawa cahaya Islam dan nur Islam. Salah satu jawaban dari situ yang diceritakan oleh penulis buku ini ialah yang bisa mengubah kita adalah dosa-dosa dan kemaksiatan kita. Walaupun kita belajar dari Imam Ali, walaupun kita berguru kepada orang-orang soleh sekalipun, tapi saudara akan berubah karena dosa dan kemaksiatan, karena zunub. Karena itu doa Kumel menyebutkan Allahumma ghafir liya dzunuballati tahti kulli isom. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa-dosa yang meruntuhkan perlindungan. Jadi kita sebetulnya katanya dilindungi. Dalam salah sebuah hadis juga dari Amirul Mukminin,
Ada 40 perlindungan diri kita itu. Tapi begitu kita menyakiti orang lain, 40 perlindungan itu gugur dengan sendirinya. Dosa-dosa itu yang menyebabkan kita berubah. Betapapun baiknya guru kita. Dan dosa yang paling besar, dan itu yang menimpa orang Kufah, yang mengubah orang Kufah itu menjadi pengkhianat. Dari orang baik-baik jadi pengkhianat. Sampai ada gubernur yang diangkat Imam Ali di Kufah. Akhirnya lari gabung dengan Muawiyah. Sambil membawa kekayaan negara. Dia gubernur, tunjuk di Kufah. Dia kemudian mengambil seluruh logistik Kufah itu dan dibawa lari. Gabung dengan Muawiyah. Nah, dosa yang paling besar adalah hubbud dunya. Kecintaan kepada dunia. Kecintaan kepada dunia itu dosa yang paling cepat mengubah kita. Itu yang tahtikul lisom. Allahumma ighfir li adzunuba allati tahtikul lisom. Allahumma ighfir li adzunuba allati tunzilun niqam. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang mendatangkan bencana, dan ampuni dosa-dosaku yang tughayyirun ni'am, yang mengubah anugerah menjadi bencana. Kita insyaallah bergabung dalam kafilah Ahlul Bait itu satu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tapi anugerah itu bisa disingkirkan, tughayyirun ni'am. Dan ada bangsa-bangsa yang dipilih Allah untuk menjadi tangan-tangan Tuhan dalam menegakkan kebenaran. Tapi kalau bangsa itu kemudian tenggelam dalam dosa, dalam Al-Quran disebutkan, Allah ganti dengan kaum yang lain. Mengganti itu dalam Al-Quran disebut istibdal. Seperti dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ayat 38, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairukum thumma la yakunu amsalakum. Dan kalau kamu berpaling dari ajaran yang benar itu, Allah akan gantikan kamu dengan kaum selainmu yang tidak seperti seumpama kalian. In tanfiru yu'adzibkum adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum, dalam surat Taubah ayat 39. Jika kamu melari dari kebenaran itu, Allah akan timpakan azab yang pedih bagi kamu, dan kamu akan digantikan oleh kelompok yang lain. Jadi orang Kufah itu asalnya kanzul, gudangnya iman, bisa berubah jadi gudangnya kekufuran, dan Allah gantikan dengan kelompok yang lain. Kata pada waktu itu ketika orang Kufah berkhianat, datanglah satu rombongan dari Khurasan yang datang kepada Imam Ali, berbaiat kepadanya. Dan ketika turun ayat itu kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk bahu Salman. Sekiranya iman itu terletak di bintang Soraya, hanya dari kelompok orang inilah yang bisa menggapai. Jadi Tuhan gantikan orang-orang Arab, orang-orang Hijaz yang tadinya pembawa panji-panji kebenaran, dan digantikan oleh orang-orang Khurasan. Di antara budak Khurasan, atau budak Khurasan yang dibeli oleh Imam Ali di pasar, Imam Ali tanya, siapa nama kamu? Salim, kata dia. Tidak, nama kamu yang sebenarnya ialah Maitham. Itu nama dari keluarga kamu. Ya Amirul Mukminin, bagaimana engkau tahu bahwa Maitham itu namaku di keluargaku? Kata dia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada aku dan menyebut namamu. Sudah bayangkan ya, kalau Rasulullah menyebut nama dia jauh sebelum dia datang, dan Maitham termasuk di antara orang-orang yang datang dari Khurasan, yang nanti menjadi pengganti sahabat Imam Ali yang setia ketika orang-orang Arab yang lainnya meninggalkan Imam Ali. Yastabdil qauman ghairakum, Allah ganti dengan yang lain. Dalam Al-Quran, tolong kalau saudara bawa terjemah Quran, hanya penasaran saya apakah dia mengubah-ubah arti itu. Yaitu surat Al-An'am ayat 98. Wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidah famustaqarru wa mustawdi'un
qad fasalna al-ayati liqaumin yafqahun. Beda bener yang terjemahan saya ini. Ibnu Katsir gimana? Kalau terjemahan Kementerian Agama? Dan dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri, maka bagimu ada tempat tetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami pada orang-orang yang mengetahui. Apa pentingnya itu? Ada tempat tinggal dan ada tempat simpanan. Gimana hubungannya ini dengan wa qad fasalna al-ayati liqaumin yafqahun? Kami jelaskan ayat-ayat ini buat orang yang memahaminya. Dan saya kayaknya tidak termasuk qaumun yafqahun ini. Nggak ngerti dengan terjemahan itu. Mungkin ada terjemahan lain yang saudara punya. Sama juga. Ini terjemahan saya. Dan dia yang menciptakan kamu dari diri yang satu. Kemudian ada di antara kamu yang tergolong imannya itu menetap. Dan ada di antara kamu yang imannya itu cuma singgah sebentar. Jadi ada mustaqar yang tinggal menetap imannya. Dan ada mustauda' yang kemudian imannya itu meninggalkan dia. Wada'a, istauda'a itu berasal dari kata wada'a yang ada hubungannya dengan wida' yang artinya meninggalkan. Memang ada kata istauda'a yang artinya menitipkan sebagai simpanan. Misalnya, astaudiullahal aliyyal a'lal jalilal azima dini wa nafsi wa ahli wa mali. Tapi ini mustaudi'un dilawankan dengan mustaqarrun. Ya. Mustaqarrun. Menunjukkan isi makan ya, menunjukkan tempat. Jadi iman itu ada katanya. Ada al-iman al-mustaqar, ada al-iman al-mustaudi'. Ada hati yang dengan teguh menyimpan iman itu. Dan ada hati yang hanya dijadikan persinggahan iman aja sebentar dan kemudian pergi. Untuk mengakhiri bahwa dosa lah yang bisa mengubah kita. Atau ada yang mengatakan bahwa iman itu sebetulnya tetap masih ada di situ itu, cuma dia tertutup dosa. Dan setiap kali kita berbuat dosa, ada noktah hitam dalam hati kita yang menutup datangnya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Balrona ala qulubihim. Tetapi pada hati mereka itu terjadi noktah-noktah hitam yang menutup mereka dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Balrona ala qulubihim. Jadi dosa-dosa itu bisa menghalangi cahaya atau bahkan iman kemudian pergi. Hadis yang kedua, mudah-mudahan saudara ingat hadis itu untuk selanjutnya. Kalau hadis-hadis yang lain saudara lupakan, mudah-mudahan yang ini tuh ingat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan pernah berkumpul dalam satu hati iman dan kebakhilan. Jadi kalau bakhil masuk, iman pergi. Atau kalau iman masuk, benar-benar masuk, itu bakhil yang pergi. Mari kita uji diri kita, apakah termasuk bakhil. Tapi saya tidak berani menguji saudara sekarang ini. Karena khawatir iman sudah pergi. Ya. Sama seperti nasihat Imam Hussein. Ama'ana am alaina. Ma ma'aka wa ma alaika. Kalau gitu pergi aja. Jangan dengarkan pembicaraan saya selanjutnya. Nah, terus hadis yang ketiga. Seseorang datang kepada Imam Ali. Dan dia mengeluh. Saya tadi sedih juga dengar ini. Karena rasanya ini saya lah. Datang ke Amirul Mu'minin. Ini qad hurimtus salatu bilail. Sesungguhnya telah diputuskan dariku kemampuan untuk bisa salat malam. Aku sudah tidak pernah bisa salat malam lagi. Kata Imam, anta rajulun qad qayadatka dzunubuk. Kau adalah orang yang sudah dibelenggu oleh dosa-dosa. Jadi salah satu akibat dari dosa antara lain susahnya kita untuk bisa melakukan salat malam. Anta rajulun qad qayadatka dzunubuk. Engkaulah orang yang sudah dibelenggu oleh dosa-dosa.
اللهم اعصمنا اللهم وفقنا للانتصار على أنفسنا واجتناب الذنوب اللهم وفقنا لطاعتك كما تحب وترضى حتى لا نكون كوفيين. Ya Allah, lindungi kami. Ya Allah, bimbinglah kami untuk bisa melindungi diri kami dan menjauhi dosa. Ya Allah, bimbinglah kami untuk mentaati-Mu seperti yang Engkau kehendaki dan Kau ridhoi, sampai kami tidak termasuk orang-orang kufah yang berkhianat kepada imam. Sekali lagi, balik lagi, kehadiran kalian di Karbala tidak mengubah kalian menjadi Karbalai. Yang mengubah jadi Karbalai adalah transformasi yang ada pada diri kalian. Acara manasik-manasik lainnya bisa jalan sambil nanti ada bimbingan dari Ustadz Miftah. Mungkin nanti kalau ketemu di Masjid Kufah itu, ingat juga lah pintu itu. Nah, nanti kalau ke situ, saudara lihat, itu ada masjid yang pintu ular itu, dan pasti saudara tidak bisa masuk ke situ. Pertama, karena saudara bukan termasuk bangsa ular. Dan yang kedua, karena emang ditutup. Terus yang kedua, di situ ada kuburan Mukhtar As-Saqafi yang kemudian menyambut panggilan imam di Karbala. Hal min nasir. Siapa yang akan membela aku? Dan bangkitlah Mukhtar As-Saqafi. Dan ia kemudian juga terbunuh, kepalanya juga dipotong dan dikuburkan di situ di Masjid Kufah. Yang paling mengesankan saya, di kuburan As-Saqafi itu ditulis, Ya Musir Zahra, duhai yang membahagiakan hati Zahra. Mukhtar As-Saqafi sudah mempersembahkan seluruh hidupnya untuk Az-Zahra. Dia membahagiakan hati Az-Zahra dengan menuntut balas terhadap Imam Hussein. Kata Mukhtar As-Saqafi itu punya istri beberapa orang. Salah seorang istrinya itu ada orang yang sangat soleh. Ketika orang itu bawa kepala Mukhtar, datang kepada istrinya dengan julukan pedang, kamu harus berlepas diri dari Mukhtar As-Saqafi. Maksudnya harus meninggalkan agamanya Mukhtar As-Saqafi. Keduanya berkata, gimana aku harus meninggalkan seseorang yang mengisi malamnya dengan ruku dan sujud dan siangnya dalam melayani umat manusia. Tapi kemudian pedang dulu kan pada satu, aku potong kepala kamu, atau kamu berlepas diri dari dia. Baro'ah itu kan sebenarnya. Dan seorang istrinya Baro'ah dari Mukhtar As-Saqafi. Dia itu anak dari seorang sahabat Nabi yang saya tidak ingin sebutkan namanya. Tapi satu lagi, istrinya itu dijulurkan pedang di lehernya, atau aku potong kepala kamu. Dan perempuan itu berkata, ditawarkan syahid kepada aku sekarang, fa kaifa afirru minhu, bagaimana aku melarikan diri daripadanya. Syahid ditawarkan kepada aku, bagaimana aku melarikan diri daripadanya. Dan gugurlah ini salah seorang di antara pahlawan As-Saqafi. Oke. Kalau any question, nanti Ustadz Miftah juga bisa jawab. Nabi wa alihi salawat. Sini.